Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Idang ke euch. Dalam pelajaran 47 dan 48 kita sudah mempelajari possessive artikel im dativ. Untuk video kali ini kita akan belajar Wechsel Präposition Teil 1. Na und, los fangen wir an. Lektion 49. Wechselpräposition Teil 1. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada baiknya kita memahami dulu apa itu preposisi, jenis dan kasus yang ditimbulkan oleh sebuah preposisi di dalam bahasa Jerman. Yang dimaksud dengan Präposition atau preposisi atau kata depan adalah kata yang merangkaikan bagian kalimat yang menunjukkan di mana, kapan, atau mengapa sesuatu itu berada atau terjadi. Preposisi ini biasanya terletak di depan kata benda atau kata ganti seperti kata ganti milik, kata ganti orang, dan lain-lain. Preposisi ini seringkali merujuk pada hubungan dua kata benda atau kata ganti. Di dalam bahasa Jerman, preposisi atau kata depan ini dapat mempengaruhi kasus dari kata benda yang ada di belakangnya, akusatif, datif, atau genetif. Berdasarkan hubungan yang diungkapkan, preposisi di dalam bahasa Jerman dapat dibedakan menjadi lokale, temporale, modale, dan causale prepositionen. Dalam kesempatan ini kita hanya akan membahas sebagian dari lokale prepositionen. Berdasarkan pengaruhnya terhadap kasus dari benda yang ada di belakangnya, preposisi di dalam bahasa Jerman dapat dibedakan menjadi preposisi akusatif, im datif, dan im genetif. Tapi ada beberapa preposisi ini yang menyebabkan kasus dari benda yang di belakangnya itu kadang menjadi akusatif dan kadang menjadi datif. Itulah yang dimaksud dengan Wechselpräposition. yang akan kita pelajari hari ini. Wechsel artinya bertukar atau berubah. Ingat ya, yang berubah itu bukan preposisinya, melainkan artikel benda yang di belakang dari preposisi tersebut. Kadang menjadi akusatif, kadang menjadi datif, tergantung kalimatnya. Kita perhatikan contoh sederhana berikut ini. Wir gehen in die Schule. Wir sind in der Schule. Perhatikan, artikel dasar dari Schule adalah die. Dalam kalimat pertama, artikel dari Schule tetap die, tapi ini merupakan artikel im akusatif. Sementara dalam kalimat yang kedua, artikelnya berubah menjadi der, yang merupakan artikel im datif dari die. Masih ingat kan artikel im akusatif dan im datif yang sudah kita pelajari pada pelajaran 24 dan 36? Pertanyaan besarnya adalah kapan artikel benda yang di belakangnya itu menjadi akusatif dan kapan menjadi datif? Bagaimana saya mengenalinya? Itu pertanyaan penting. Perhatikan, artikel bendanya akan menjadi akusatif apabila
preposisi itu menunjukkan pergerakan atau ada perpindahan, ada tempat yang dituju atau Ziel. Jadi, ini menjawab pertanyaan wohin atau kemana. Seperti yang telah saya sampaikan di depan, bahwa preposisi seringkali menyatakan hubungan dua nomen atau pronomen. Jadi dalam kalimat wir gehen in die Schule, kata benda pertama adalah wir. Dan kata benda yang kedua adalah die Schule. Benda pertama menuju ke arah benda kedua. Dengan kata lain, Ziel atau tujuan benda pertama adalah benda kedua. Jadi, ada perpindahan benda pertama dari titik A ke titik B di mana benda kedua berada. Ada arah dan tujuan. Itulah jawaban dari pertanyaan wohin, kemana. Wohin geht ihr? Jawabnya, wir gehen in die Schule. Akusatif. Dan artikel bendanya akan menjadi datif apabila preposisi ini menyatakan sebuah posisi. Jadi, ini akan menjawab pertanyaan wo atau di mana. Kita perhatikan kembali contoh yang tadi. Wir sind in der Schule. Ini menjawab pertanyaan wo. Wo seid ihr? Di mana kalian? Jawabnya, wir sind in der Schule. Kami berada di sekolah. Jadi, benda pertama kami berada di benda kedua, sekolah. Dan benda kedua artikelnya menjadi datif. Die Schule menjadi der Schule. Dapat dipahami ya? Cara sederhana untuk mengenalinya begini. Kalau benda pertama menuju ke arah benda kedua, berarti pertanyaannya wohin atau kemana. Maka artikel benda kedua akan menjadi akusatif. Sebaliknya, kalau benda pertama berada pada benda kedua, berarti pertanyaannya wo atau di mana. Maka artikel benda kedua menjadi datif. Oke? Di dalam bahasa Jerman ada 9 Wechselpräpositionen. Ingat ya, yang 9 ini hanya yang Wechselpräpositionen. Kalau ada yang bertanya, berapa preposisi di dalam bahasa Jerman, jangan bilang 9 ya, karena masih ada banyak lagi preposisi yang lain. Yang 9 ini hanya yang Wechselpräpositionen. Oke? Jadi, yang ke-9 Wechselpräpositionen itu adalah seperti ilustrasi, gambar ilustrasi yang di dalam slide ini. Yang pertama, an, di tepi atau permukaan. Biasanya bendanya itu menempel atau melekat. Kemudian auf, artinya di atas. Hinter, di belakang. In, di dalam. Neben, di samping. Vor, di depan. Über, di atas. Tapi ini ada jarak antara benda yang satu dengan benda yang di belakang dari preposisi itu. Ada jaraknya. Unter, di bawah. Dan zwischen, di antara. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh dari masing-masing preposisi ini. Yang pertama, an atau di tepi. Kita ambil contoh benda yang di belakangnya itu yang bergender maskulin. Der See. Contoh kalimatnya, sie gehen an den See. Mereka pergi ke tepi danau. Kalimat berikutnya, sie machen ein Picknick an dem See. Mereka sedang mengadakan piknik di tepi danau. Kalimat pertama, artikel ze menjadi den. Kalimat kedua menjadi dem. Mengapa? Jawabnya adalah karena kalimat yang pertama menjawab pertanyaan wohin. Wohin gehen Sie?
Kemana mereka pergi? Ada pergerakan atau Ziel. Maka artikel bendanya menjadi akusatif. Akusatif dari der adalah den. Sedangkan kalimat kedua yang menjawab pertanyaan wo atau di mana. Wo machen Sie ein Picknick? Nah, jadi artikel bendanya menjadi datif. Datif dari der adalah dem. Penting untuk diketahui, andas disingkat menjadi ans. Andem disingkat menjadi am. Jadi kalau ada nanti menemukan kalimat dengan ans atau am, itu artinya singkatan dari andas atau andem ya. Selanjutnya, preposisi untuk benda feminin. Contohnya, ich hänge die Uhr an die Wand. Saya menggantungkan jam ini ke dinding. Die Wand tetap die Wand dalam kalimat ini. Kalimat yang kedua, die Uhr hängt an der Wand. Jam itu tergantung di dinding. Die Wand menjadi der Wand. Mengapa? Karena kalimat pertama merupakan jawaban dari pertanyaan wohin. Wohin hängst du die Uhr? Kemana kamu menggantungkan jam itu? Artikel bendanya menjadi akusatif. Sementara kalimat yang kedua merupakan jawaban dari pertanyaan wo. Wo ist die Uhr? Di mana jam itu? Die Uhr hängt an der Wand. Artikel bendanya menjadi datif. Kita lanjutkan contoh benda netral das Auto. Contoh kalimatnya, Julian lehnt sich ans Auto. Julian menyandarkan diri ke mobil. Ans sama dengan andas ya, akusatif. Tadinya Julian berdiri, kemudian dia menyandarkan diri. Pertanyaannya, wohin? Kemana? Kalimat berikutnya, er wartet auf seine Freundin am Auto. Artikelnya menjadi datif, an dem Auto, karena kalimat ini menjawab pertanyaan wo. Wo wartet er auf seine Freundin? Di mana dia menunggu pacarnya? Sekarang kita lanjutkan ke preposisi dari benda plural. Die Wände atau dinding-dinding. Eva hängt die Bilder an die Wände. Eva menggantungkan gambar-gambar itu pada dinding-dinding. Di sini artikelnya menjadi akusatif karena menjawab pertanyaan wohin, kemana. Die Bilder hängen an den Wänden. Gambar-gambar itu tergantung pada dinding-dinding. Dalam kalimat ini, artikel Wende berubah menjadi datif karena kalimatnya merupakan jawaban dari pertanyaan wo, di mana. Bestimmte Artikel im Dativ dari benda plural adalah den plus n pada benda pluralnya. Sekarang mari kita perhatikan rangkuman dari preposisi an yang sudah kita pelajari untuk semua gender, tunggal dan plural, seperti pada tabel berikut. Jadi, ketika Wechsel Präposition berada di depan nomen atau pronomen, ketentuannya adalah sebagai berikut. Kalau kalimatnya merupakan jawaban dari pertanyaan wohin, maka nomen atau pronomen tersebut menjadi akusatif. Kalau nomen yang berubah itu artikelnya. Tapi, kalau kalimat itu merupakan jawaban dari pertanyaan wo, maka nomen atau pronomen tersebut berubah menjadi datif. Untuk artikel dan pronomen, baik im nominatif, akusatif, dan datif, sudah kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya.
Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, pelajarin lagi ya. Sekarang kita lanjutkan ke preposisi auf atau di atas. Contoh kalimat im akusatif. Ich lege das Handy auf den Tisch. Saya meletakkan handphone ini ke atas meja. Der Tisch menjadi den Tisch karena menjawab pertanyaan wohin. Im Dativ, dein Handy liegt auf dem Tisch. HP-mu terletak di atas meja. Der Tisch menjadi dem Tisch karena merupakan jawaban dari pertanyaan wo. Paham ya? Mein Hund springt auf das Sofa. Mein Hund sitzt auf dem Sofa. Anjing saya melompat ke atas sofa. Pertanyaannya, wohin, kemana? Ke atas sofa. Maka artikel sofa tetap das, akusatif. Anjing saya duduk di atas sofa. Pertanyaannya, wo, di mana? Di mana anjingnya duduk? Di atas sofa. Maka artikel sofa menjadi datif, auf dem Sofa. Sekarang preposisi berikutnya hinter, yang artinya di belakang. Contoh kalimatnya, Der Mann geht hinter das Haus. Der Mann ist hinter dem Haus. pria itu berjalan ke belakang rumah. Pertanyaannya, wohin, kemana? Das Haus tetap menjadi das Haus karena akusatif. Nah, pria itu sedang berada di belakang rumah. Di mana? Pertanyaannya, wo. Maka artikel dari rumah menjadi dem. Karena merupakan datif. Datif dari das Haus adalah dem Haus. Contoh berikutnya, Der Hund läuft hinter den Baum. Der Hund frisst etwas hinter dem Baum. anjing itu berlari ke belakang pohon itu. Mungkin tadi anjingnya melihat sesuatu lalu berlari ke sana. Nah, artikel Baum menjadi den, akusatif. Anjing itu memakan sesuatu di belakang pohon itu. Der Baum menjadi dem Baum, datif karena menyatakan posisi atau menjawab pertanyaan wo, di mana? Di belakang pohon, hinter dem Baum. Berikutnya, preposisi in atau di dalam. Andreas geht ins Schlafzimmer. Andreas schläft im Schlafzimmer. Andreas berjalan ke kamar tidur. Artikel Zimmer tetap das, akusatif. Karena ada perpindahan atau ada tujuan, wohin, kemana. Andreas tidur di kamar tidur. Artikel Zimmer menjadi dem. Karena pertanyaannya wo, di mana dia tidur. Perhatikan ya, sama seperti pada preposisi an, penggunaan preposisi in juga biasa disingkat. Indas menjadi ins, indem menjadi im. Oke, contoh berikutnya. Wann fährst du in die Stadt? Gestern war ich in der Stadt. Kapan kamu pergi ke kota? Pertanyaannya wohin ya. Maka artikelnya tetap im akusatif, in die Stadt. Kemarin saya berada di kota. Dalam kalimat ini artikel Stadt menjadi der karena kasusnya menjadi datif, in der Stadt. Karena pertanyaan wo. Untuk preposisi berikutnya akan kita pelajari di dalam video pelajaran ke-50 nanti ya.
karena waktunya terlalu banyak, tidak cukup satu video. Oke, tetap semangat. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.